Hah? Perhiasan di Museum Nasional dirampok dan hasil rampokannya ini dibagiin ke rakyat-rakyat miskin. Emangnya yang nyuri itu Robin Hood ya? Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Perampokan di Museum Nasional ini terjadi di tahun 1963. Pelakunya bukan Robin Hood yang ada di film-film Onono, tapi Kusni Kasdut. Kenapa Robin Hood? Sabar-sabar, nanti diceritain. Jadi pada tanggal 30 Mei 1963, di saat pagi hari museum masih sepi, datanglah sebuah mobil dengan 4 orang pria di dalamnya. Nah, mereka ini pakai seragam serba polisi. Mereka ini adalah komplotan Kusni Kasdut. Komplotan Kusni Kasdut ini memakai pakaian serba polisi karena untuk mengelabui petugas yang berjaga di Museum Nasional. Dengan taktik ini tentu aja mereka dengan gampang untuk masuk ke dalam museum karena ya petugas taunya mereka beneran polisi yang mau inspeksi. Di dalam museum mereka ini bagi-bagi tugas. 2 temannya Kusni bertugas untuk mengelabui para penjaga, sedangkan Kusni sendiri dia nih naik nih ke lantai atas ke tempat koleksi benda-benda berharga. Di lantai atas sebenarnya mereka ini udah ketahuan, tapi Kusni dan 1 temannya mengancam para petugas dan diminta untuk tutup mulut. Berbekalkan obeng besar, Kusni ini langsung membobol lemari pajangan perhiasan kuno. Nah, dia nih buru-buru nih ngambil emas dan 11 berlian yang nilainya bisa mencapai 2,5 miliar. Itu di tahun 60-an ya. Kalau dikonversiin ke sekarang kira-kira sekitar 400-an miliar rupiah. Saat itu sebenarnya ada penjaga yang udah curiga dan berteriak, tapi udah keburu ditusuk sama 2 temennya si Kusni. Dan ya, akhirnya misi perampokan mereka berhasil. Setelah sukses menjarah perhiasan di Museum Nasional, misi Kasdut selanjutnya adalah menjual hasil curian ini. Dijual di Jakarta gagal, akhirnya dia diarahin nih sama seorang temannya untuk dijual di Surabaya. Atas bantuan perantara di Surabaya, Kasdut pun mulai mencicipi nih sedikit demi sedikit hasil curiannya. Ya, karena perhiasan itu tidak bisa langsung dijual semuanya. Singkat cerita, Kusni Kasdut ini main nih ke rumah temannya yang ada di Surabaya untuk yang kesekian kalinya. Tapi apesnya, dia malah ketemu sama polisi yang lagi ngusut kasus pencurian itu. Kusni Kasdut pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Gak cuma dia aja, tapi 3 temennya nih yang ikut ngerampok juga ikut digiring ke kantor polisi. Nah, sampai di kantor polisi, Kusni Kasdut masih mencoba untuk melarikan diri. Sampai-sampai dia ini ngambil senjata dan granat yang ada di tasnya. Eits, sebelum dilanjut ceritanya nih, kalau mau update berita terkini, jangan lupa untuk subscribe channel Kompas.com ya. Tembak-tembakan antara polisi dan Kusni Kasdut pun tak terelakkan. Akhirnya Kusni Kasdut kalah dan dia diamankan oleh polisi. Kusni Kasdut pun ditahan dan dia dianggap sebagai tahanan luar biasa. Perampokan di Museum Nasional atau Museum Gajah itu bukan yang pertama kali bagi Kusni Kasdut. Kusni Kasdut bahkan udah dicap sebagai salah satu perampok legendaris berdarah dingin di Indonesia. Aksi pertama Kusni Kasdut di tahun 60-an yakni menculik seorang dokter. Kala itu dia minta tebusan sebesar Rp600.000. Dia ini juga pernah loh merencanakan untuk menculik Arab kaya raya di Indonesia yang bernama Ali Bajanet. Hari eksekusi tiba, ternyata rencananya gagal. Ketika akan diculik, Ali justru melawan. Pistol meletus tepat di jantung Ali. Ya, Ali pun langsung tewas di tempat. Kusni Kasdut bernama asli Waluyo. Masa kecilnya menyedihkan karena sudah akrab dengan kemiskinan. Kusni Kasdut ini pernah bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau Laskar Brigade Teratai di masa perjuangan. Di organisasi itu, Kusni berperan sebagai staf ekonomi atau lebih tepatnya sih pencari dana. Gimana caranya? Nah, kalian jangan kaget. Kusni Kasdut ini mencuri barang-barang berharga milik orang kaya untuk modal peperangan. Nah, sejak saat itu, Kusni akhirnya mengabdikan dirinya di Laskar Brigade Teratai. Namun, Kusni Kasdut ini harus menelan pil pahit.
Pasalnya, usai adanya reorganisasi di tubuh tentara, Kusni Kasdut ini gak bisa nih masuk ke anggotaan TNI yang saat itu bernama APRIS. Nah, tentunya dia kecewa dong karena udah 4 tahun loh dia mengabdi untuk tanah air. Tapi dalam sekejap dia jadi orang susah. Merasa tak dihargai dengan jasa-jasanya yang sudah diberikan, akhirnya Kusni Kasdut berubah jadi perampok. Ada yang menyebutnya Robin Hood Indonesia. Karena apa? Karena bukan cuma untuk konsumsi pribadi, tapi hasil curiannya ini dibagiin ke masyarakat miskin. Dia bahkan juga mikirin kawan seperjuangannya yang bernasib sama dengan Kusni Kasdut. 16 Februari 1980, riwayat perampok legendaris di Indonesia itu akhirnya tamat. Tepat di umur 51 tahun, Kusni Kasdut dieksekusi mati oleh 12 orang regu tembak atas perbuatannya yang dianggap sudah tidak bisa ditolerir lagi. 9 jam sebelum proses eksekusi, Kusni Kasdut menghabiskan waktunya untuk makan bersama sang istri, anak, dan juga menantunya. Di jamuan terakhirnya ini, Kusni Kasdut makan capcay, mie, dan juga ayam goreng. 3 buah peluru di jantung dan 5 peluru lainnya yang bersarang di perut menjadi bukti eksekusi terhadap penjahat kambuhan itu telah dilaksanakan. Namun terlepas dari semua aksi jahatnya, Kusni Kasdut ini dicintai oleh rakyat miskin yang terpinggirkan atas semua kepeduliannya. Ya, itu tadi sepenggal cerita dari Kusni Kasdut. Kamu mau cerita apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Bye!